Bab 16 bahan buat malam. Indri merasa resah setelah bangun dari tidurnya. Kue ulang tahun yang Budi beri kepadanya terasa hambar. Kue yang seharusnya sangat ia sukai karena rasa coklat itu terasa pahit. Dia seperti telah melakukan hal yang berdosa kepada Budi. Setelah dia membuka isi dari hadiah yang dibungkus oleh Budi, dia merasa aneh semalaman dan tidak bisa tidur nyenyak seperti biasanya. Anak seusianya memberikan pakaian dalam untuk wanita sangatlah tidak masuk akal. Apakah ini tanda bahwa Budi melihatnya sebagai lawan jenis dan bukan sebagai seorang guru? Apakah ini hanya kesengan Budi semata? Ataukah dia benar-benar ingin mengatakan bahwa dia serius memiliki perasaan padanya sehingga saat terluka saat Indri menyayangkan bahwa dirinya masih anak kecil? Indri bergumam demikian karena dia memang merasa bahwa Budi adalah orang yang baik, apalagi dia telah menolongnya, menghiburnya, dan memberikan kejutan padanya. Tapi, sejak kapan? Kenapa tiba-tiba dia berbuat demikian sekarang? Apakah karena sekarang adalah semester akhir di sekolahnya dan dia tidak ingin menyesalinya jika tidak mengungkapkan perasaannya sebelum lulus sekolah? Apa maunya sih? Dia Indri memijat dahinya sambil terus berpikir. Dia tidak mengerti cara anak muda sekarang yang semakin aneh dalam memberikan hadiah ulang tahunnya ini. Dia ingin mengacuhkan kejadian semalam, namun dia mengingat apa yang dia rasakan ketika melihat Budi yang pergi begitu saja sesudah berkata dingin seperti itu. Indri melihat balasan cat Budi yang terlihat dingin itu. Dia merasa agak marah kepada Budi. Jika dia memang benar-benar memiliki rasa padanya, mengapa dia tidak membicarakannya baik-baik saja? Jika karena hal seperti ini sudah membuatnya marah, bagaimana dia menahan amarah jika mereka menjalin hubungan dan menerima perkataan orang-orang yang mengkritik hubungan mereka? Indri pun berhenti berpikir dan menonton drama Korea untuk mengalihkan perhatiannya. Namun drama yang kebetulan ia tonton merupakan perjuangan seorang murid yang mencintai gurunya. Dia pun menontonnya dengan serius, padahal ketika episode pertama, dia hanya melihat artis prianya saja dan tidak terlalu peduli dengan ceritanya. Namun kini dia merasa tersentuh dengan perjuangan si murid. Indri membaca web novel, webtoon, sampai manual erotis yang menceritakan asmara antara guru dan muridnya untuk meneliti apa yang harus dia lakukan. Mana episode selanjutnya sih? Indri malah menemukan dunia baru baginya. Dia merasa bersedih ketika menyadari bahwa dia menghabiskan usianya dengan terlalu serius. Kini di saat usianya sudah tak lagi muda, dia menemukan hal-hal baru yang menyenangkan. Indri memejamkan matanya sesudah selesai mandi dan berdandan. Dia bahkan memakai lipstik di bibirnya itu. Dia akan meminta penjelasan kepada Budi tentang maksud dari hadiah semalam dan mengapa dia langsung pergi semalam. Indri tahu jika Budi akan menghindarinya di sekolah dan akan mengacuhkan pesan catnya, maka dia akan mengunjungi rumah Budi untuk menanyakan apa yang terjadi saat ini. Indri pernah membeli sesuatu di warung Budi ketika warung dekat rumahnya tutup, dan dia juga bertemu Budi dan orang tuanya di warung dan telah memperkenalkan diri pada mereka. Indri pun menguatkan dirinya untuk keluar rumah dan bertemu Budi. Budi? Novi? Udah selesai belajarnya? Indri melihat Budi dan Novi di balkon kamar Budi. Mereka seperti sedang bersantai saja di sana. Iya Bu, aku sama Budi baru aja selesai. Novi sedikit tersenyum menjawab pertanyaan yang tiba-tiba dari Indri. Novi agak terkejut melihat wali kelasnya tiba-tiba muncul di kamar Budi. Kamu Budi kenapa merokok? Kamu kan masih sekolah. Iya dan anak sekolah masih kecil dan gak boleh merokok Bu. Budi tahu kok. Ucap Budi yang memotong perkataan Indri. Dia harus bisa memegang situasi ini. Bahkan perkataan masih kecil yang ia ucapkan hanya untuk membuat Indri mengingat kejadian semalam dan bermaksud membuat Indri merasa tidak nyaman sehingga Indri cepat pergi dari sini. Dia agak kesal dan kaget sekali dengan seseorang yang telah mengganggu pelajaran biologinya bersama Novi. Oh, bagus kalau udah tahu. Maksudnya itu gak baik buat kesehatan buat dewasa atau anak kecil juga sama kok. Indri panik menjawab pernyataan dari Budi. Dia tidak menyangka hal yang pertama Budi lakukan adalah menyerangnya. Iya, tapi ya setiap orang memiliki alasan tersendiri dan tidak bisa dijelaskan dengan logika seperti matematika yang ibu ajarkan yang harus ada rumusnya. Budi masih memasang senyumnya itu sambil menghisap dan menghembuskan asap dari mulutnya. Kak, kamu ini ya? Indri seperti tidak bisa membalas perkataan Budi yang terus menyerangnya. Dia mulai menggigit bibirnya sendiri sambil mengerutkan dahinya. Novi seperti bisa melihat laser yang keluar dari mata Indri yang terlihat kesal dan dari mata Budi yang masih tersenyum itu. Saat ini, ia hanya bisa menyimak pertarungan itu dengan seksama. Budi,
Bagus, bagus. Kalau gitu ibu pulang dulu. Kalian silahkan lanjutkan saja belajarnya. Selamat sore. Sore bu. Novi menjawab salam dari Indri dan melihat Indri yang turun dari tangga meninggalkan mereka. Bu, bagaimana ini? Bu Indri marah, lo lihat kamu ngerokok. Novi yang khawatir jika Budi akan terkena masalah langsung bertanya kepada Budi sambil memegang tangannya. Gak apa-apa, ya. Berus begitu biar cepat pergi. Itu kamu gimana sih, gadilah bekas di lehernya? Hampir aja ketahuan loh. Budi menunjuk ke leher Novi yang terlihat basah karena dijilati Budi tadi. Budi bersikap seperti itu kepada Indri agar Indri kesal dan tidak bisa memperhatikan dirinya dan Novi yang sebelumnya melakukan pelatihan khusus. Ia tidak ingin memperburuk keadaan dengan Indri, namun ia tidak mempunyai pilihan lain selain membuat Indri kesal dan pergi dari kamarnya. Tadi beneran kan? Kukira aku doang yang lihat ilusi. Kamu cepet banget santai dan masang watadosnya, ucap Novi dengan agak kesal. Namun berhenti melihat rokok yang Budi pegang gemetaran. Ini masih gemeteran aku. Kaget biaya. Dasar kamu. Aduh, benar-benar bahaya. Yah, kamu simpan. Macam-macam segala. Iya, kata yang nolak tapi malah dem keenakan, hehe. Ucap Budi dengan senyum mesumnya. Iya, mesum. Novi pun langsung menunduk malu. Novi mendengar nada pesan di handphonenya dan melihat pesan dari ibunya yang menyuruhnya segera pulang karena cuaca di luar sudah mendung. Aku pulang dulu, Bab. Bunda nyuruh pulang. Novi mengangkat wajahnya yang membaca pesan dari infonya itu dan langsung berdiri. Budi pun ikut berdiri dan langsung memeluknya. Iya, makasih ya buat hari ini. Budi pun langsung mencium bibir Novi secara perlahan sambil memeluknya dengan erat. Novi merasa benda yang sama menusuk perutnya lagi. Novi pun hanya membalas ciuman Budi. Novi merasa tangan Budi turun dari punggungnya secara perlahan dan langsung meremas-remas pantatnya. Ini balasan yang tadi, ucap Budi yang langsung berbisik di telinga Novi dan mengecup telinganya dengan lembut. Novi merasakan sengatan listrik ketika Budi berbisik lembut dan mencium telinganya. Sensasi yang hilang itu pun datang kembali padanya. Novi hanya bisa menahannya dan membalas Budi dengan mengarahkan tangannya ke celana Budi. Dia meraba perut Budi dan menurunkannya secara perlahan. Dan ketika dia merasa akan menyentuh benda keras itu, dia melepaskan usapannya dan mundur selangkah sambil menjulurkan lidahnya. Pulang dulu ya, dadah Budi. Novi turun menuju tangga sambil tersenyum puas melihat wajah Budi yang seperti seorang korban pelecehan. Dia bahkan mendengar Budi bergumam, mainlah bahan buat malam. Setelah Budi mengantarkan Novi naik taksi, dia langsung kembali ke rumahnya. Dia bertemu dengan ibunya yang menanyai kenapa Indri langsung pulang. Namun Budi hanya menjawab jika Indri marah melihat Budi merokok dengan santai. Ibunya pun menyuruh Budi untuk meminta maaf kepada Indri dengan segera karena khawatir. Nanti deh Budi minta maaf sama Bu Indri. Tenang aja Bu. Nanti, cepetan sekarang. Kalau kabarnya nyampe sekolah gimana coba kamu ini? Mau ibu larang ngebut ngerokok lagi? Siap Bu. Budi istirahat dulu nanti aja agak malam kesana deh. Budi akhirnya menyerah kepada ibunya itu. Dia langsung ke kamar untuk mengecek notifikasi di Quest-nya. Dia mengacuhkan notifikasi sejak tadi karena terlalu serius dengan apa yang dia lakukan hari ini. Quest, belikan Novi barang yang ia sukai. Hadiah akhir, uang tunai 8 juta rupiah. Hidden Quest, tunjukkan kejantananmu kepada wanita dengan kepala yang tegak. Hadiah, lotre spesial X1. Quest, dapatkan ciuman pertama Novi. Hadiah, mencaldi kendi X1. Vitality kendi X1, Strix kendi X1, Agility kendi X1, Charm kendi X1, Killing kendi X1. Quest buat Indri tidak berdaya dan jinak kepadamu. Hadiah, Photographic Memory. Budi tersenyum senang melihat hadiah yang ia dapatkan dari quest yang dia tidak ketahui. Dia pun tidak menyadari mendapatkan quest bar untuk mencium Novi dan langsung mendapatkan hadiahnya. Namun dia berfokus pada quest terakhir yang harus dia selesaikan. Dengan hadiah yang ia bisa dapatkan dari quest itu, Budi yakin bahwa dia bisa mendapatkan nilai yang bagus saat ujian nasional bulan depan dan bisa mengubah banyak hal lainnya. Boleh juga nih quest. Budi pun memikirkan rencana apa yang harus dia lakukan sambil membuang tisu ke tempat sampah yang ada di kamarnya. Bab 17 Bisikan Gaib.